Para hadirin hadirat sekalian, saya bersyukur bahwa masyarakat kebanyakan sudah berkemauan, sudah berkemauan untuk mendekati Allah. Ini suatu nikmat rahmat yang paling besar. Jangan hanya dia berkemauan untuk berkemauan duit saja, jangan dia berkemauan untuk berkemauan pangkat saja. Dia harus berkemauan untuk berkemauan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pokok yang pertama dikatakan si murid. Jadi ini dasar, pokoknya berkemauan. Di dalam tasawuf, orang yang berkemauan itu dikatakan orang yang memperkenankan seruan hakikat. Orang yang berkemauan itu dikatakan orang yang memperkenankan seruan hakikat. Apa itu seruan hakikat? Katar-katar hakani, goresan-goresan yang ada di dalam sir kita, itu yang menarik kita, yang mendorong kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada mukmin, orang yang beriman, dia itu berkemauan untuk dia mendekati Allah. Itu dikatakan ada khatar hakani di dalam hatinya. Akan tetapi untuk dia dapat pergi kepada Allah, kalau ada nur kasyaf, cahaya-cahaya tersingkap sifat-sifat kebagusan Allah di dalam hatinya. Kalau sudah ada tersingkap sifat-sifat kebagusan Allah dalam hatinya, itulah yang menarik dia, yang mendorong dia untuk mendekati Allah. Karena mata hati kita buta, tidak terlihat kita kasih sayang Allah pada diri kita. Karena kita sudah mata hati kita ini buta, tidak bercahaya, ainul basirah dikatakan, sehingga kita tidak terlihat kebaikan-kebaikan Allah, kebagusan Allah, pemberian Allah yang begitu banyak yang Allah berikan pada kita. Tapi kalau mata hati kita bisa melihat, mata hati bahwa semua yang ada pada kita ini datang dari siapa? Dari Allah. Istri kita datang dari siapa? Pangkat kita datang dari Allah. Kita bisa bergerak, kita bisa diam, datang dari siapa? Jadi begitu banyak nikmat pemberian Allah, berarti sayang sekali Allah pada saya. Maka dengan itulah menarik kita supaya kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mendapat dekat dengan Allah, pertama syaratnya ada ilmu dulu. Apa syaratnya? Jadi ilmu ini untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan tabiat diri dan kebiasaan nafsu. Jadi dengan ada ilmu, kebiasaan-kebiasaan nafsu kita, kebiasaan-kebiasaan tubuh kita ini, tabiat tubuh kebiasaannya tidur. Apa kebiasaannya? Tidur. Pagi itu payah bangun, apalagi waktu sujud atau hujan. Itu kebiasaan tubuh, kita mau tidur selimut terus. Tetapi kalau kita sudah ada ilmu, oh ini perintah Allah nih subuh, nggak bisa lagi tidur, karena ini ada perintah Allah. Allah menyuruh kita salat mama. Maka dengan ilmu itu, kebiasaan-kebiasaan tubuh itu dan juga kebiasaan nafsu itu bisa hilang. Jadi ilmu itu untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan, adat-adat tubuh dan adat-adat nafsu. Kemudian jangan kita cukupkan dengan ilmu saja. Dengan ilmu kita bisa beribadat, kita tidak
hilangkan ada adat kebiasaan nafsu, tabiat tubuh. Tapi kalau kita hanya bisa beribadat saja, kita bersama ibadat, tidak bersama Allah, itu satu kesalahan. Ulunnya kalau teman yang kanyo nyo kalau teman kalau jak masjid nyo etna mentong tanyo sekadar ilmu, berarti tanyo bersama ibadat. Harus tersangkutkan nafsu tanyo dengan nafsu orang yang berjalan kepada Allah. Harus tersangkutkan hal tanyo. Hal artinya kelakuan hatinya dengan kelakuan orang yang senantiasa dia tidak lupa-lupa kepada Allah. Kita minta bantu istimdad dengan batin mereka, mendengar ilmu mereka, perkataan mereka. Kita dapat bermakam dengan makam mereka, kita berjalan dengan mereka untuk kita sampai kepada Allah dengan makna hanya kegekan dia Tengku Sukri guna tanya tamita gure gure yang nafsunya itu senantiasa nafsunya itu berkeinginan untuk dekat dengan Allah, hatinya selalu tersangkut dengan Allah, batinnya itu telah bersih daripada sifat-sifat nafsu yang jelek. Dia mendapat ilmu dengan mereka dan dia dapat bermakam dengan mereka dengan makna bahwa bagaimana yaitu orang-orang yang telah paling kurang orang yang dapat mencintai Allah, orang yang telah dapat memandang wujud Allah, orang yang telah dapat bermakrifat, mentauhidkan Allah dengan benar. Jadi ngonyan banyak supaya ibadat tanyo adalah tanyo ibadat kon tanyo dengan ibadat saja, tetapi tanyo bersama Allah di dalam ibadat. Jadi nyo ajaran kesufian